Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Nabila Kusmaningrum, NRP 81. Saya Muhammad Revasisi dengan NRP 66. Saya Dimas Atala Rifki dengan NRP 87. Saya Bagas Aji Pratama dari NRP 84. Saya Fadil Muhammad Farisi dengan NRP 72. Pada percobaan kali ini kita akan melakukan percobaan 6 kapasitansi kapasitor sebagai fungsi jarak. Yang pertama kita hubungkan pada kabel foto yang positif kita hubungkan ke elektron amplifier yang ini negatif ya. Positif oleh kayaknya. Selanjutnya kita set tekanan dengan menggunakan multimeter. Untuk tekanan yang dibutuhkan yaitu seperti 3 volt DC. Lalu ketika sudah kita set, kita pindah ke elektrometer. Ini negatif dulu, positif di atas. Pada bagian plat sambungan kabel pada plat atas dan plat yang di bawahnya. Lalu kita hubungkan pada elektro amplifier. Lalu kita pasang kapasitornya itu sebesar 1 nanofarad. Ukronnya jangan lupa dipasang. Sebelum kita lanjut ini sampai ke sini Terus dia ngecek. Kita lihat tegangan pada dengan rangkaian seperti berikut. Lalu ubah ke tegangan DC. Pada setiap perubahan jarak milimeter pada plat kapasitor, kita harus membuang tegangan yang tersisa pada kapasitor terlebih dahulu dengan menggunakan batang ground, atau bisa dilakukan dengan disentuh. Karena kita akan mengukur 2 mm, maka kita ubah sedemikian rupa. Karena ini sudah 1 mm, maka kita menggunakan jarak pada pengganjal 1 mm lagi di bawahnya, dan ini akan menjadikan jarak 2 mm, dan lakukan pada semua sudut. Panjang dulu, panjang dulu.
proses yang sama seperti sebelumnya, kita pasangkan kapasitornya. Lalu kita melihat kembali tegangan pada voltmeter. Oke, selanjutnya untuk kita mencari data yang keempat, pertama-tama pastikan ini off dulu. Kita off. Lalu kita copot ini untuk menghilangkan anunya. Bisa sekali lagi bisa dipegang atau enggak digosok. Oke. Nah, lalu pastinya kita copot. Oh ya, untuk ini, untuk mencari 4, ini tadi kan udah 3. Kita tambahkan saja. Tambahkan 1. Itu kita pasang di seluruh sudutnya. Allahu Akbar. Kita pasang 1. Ini. Ya sudah, ini. Nah, jangan lupa kita pasang kembali ini. Oke. Sudah kita kecil lagi. Sekarang dapat di 3,2, sekitar 3,2. Selanjutnya kita mencari data untuk jarak 6 mm. Sebelumnya kita buang terlebih dahulu muatan yang ada. Lalu kita pasangkan. Karena 6 mili, ini 3 dan 3. Main terakhir dapat 55 ya maksimal sana Kita arahkan ke VDC. Hasilnya 3,34. Saya akan membacakan pertanyaan dulu untuk pertanyaan 5W1H, yaitu siapakah yang menjadi objek utama dalam percobaan ini? Objek yang digunakan adalah substrat kapasitor, yaitu kapasitor plat sejajar C1 dan kapasitor pembanding C2, yaitu dengan sebesar 1 nanofarad. Selanjutnya untuk pertanyaan Y, kenapa jarak antar plat memengaruhi nilai kapasitor? Jawabannya adalah karena jarak antar plat itu berbanding terbalik dengan kapasitansi kapasitor, yang berarti apabila jarak semakin besar maka kemampuan kapasitor untuk menampung muatan akan semakin kecil dan kapasitansi kapasitor akan menurun. Dan sebaliknya, jika jarak semakin kecil maka kemampuan kapasitor untuk menampung muatan semakin besar dan kapasitansi kapasitor semakin meningkat. Yang bagian watt atau apa
tujuan utama diadakan percobaan kapasitansi kapasitor sebagai fungsi jarak. Tujuannya yaitu untuk memahami metode penentuan kapasitas kapasitor yang tidak diketahui melalui perbandingan pembagian tegangan kapasitif serta menentukan nilai kapasitansi plat kapasitor seiring dengan perubahan jarak antar plat. Selanjutnya untuk pertanyaan gue, di mana posisi kapasitor dalam rangkaian percobaan ini? Kapasitor dipasang pada rangkaian di titik C dan D untuk kapasitor pembanding atau C2, dan pada C dan E untuk kapasitor plat atau C1 sesuai dengan diagram rangkaian percobaan. Selanjutnya untuk W, kapan tegangan V1 diukur dalam percobaan ini? Tegangan V1 diukur setelah rangkaian terpasang lengkap dan tegangan input sebesar 3 volt DC diberikan, serta setelah jarak antar plat kapasitor diatur sesuai variasi yang ditentukan, yaitu ada 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, dan 6 mili. Oke, jika sudah kita mendapatkan data secara praktikum dan secara teori, kita bisa menentukan perbandingan persen error, yaitu dengan pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan perbandingan persen kesalahan atau persen error pada praktikum kali ini, yaitu dengan C teori dikurangi C praktikum per C praktikum dikali 100%. Lalu ketemulah hasil dari persen error pada percobaan kali ini.